Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di channel Melong Film, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad dunia sehat dan sepanjang Sungai Nil. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini saya akan merangkum salah satu film terbaik berjudul Big Stan. Film ini menceritakan tentang seorang pria lugu yang terlibat kasus penipuan dan harus masuk penjara. Dia berlatih bela diri siang dan malam selama 6 bulan agar dia bisa bertahan hidup di penjara brutal yang diisi oleh para gangster. Mampukah dia menaklukkan penjara tersebut? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan Big Stan, yaitu seorang agen real estate dan dia adalah orang yang sangat kaya. Dia memiliki semua yang diimpikannya, sangat kaya dan memiliki seorang istri yang cantik bernama Mindy. Dalam hal transaksi real estate, Stan kebetulan adalah seorang seniman di mana pria itu hanya tahu bagaimana cara membujuk mereka untuk membeli rumah darinya. You're sounding a little racist. Was in a bad neighborhood. To sell you that timeshare. Suatu hari, dia ditangkap karena menipu para lansia dari tabungan mereka. Pengacaranya yang bernama Mal membelanya di persidangan yang dipimpin oleh Hakim Perry. Hakim memutuskan bahwa ia bersalah dan hukumannya akan dijatuhkan keesokan harinya. Mal menolak untuk menyuap Hakim Perry karena dia tidak mempraktikkan hukum semacam itu dan memberitahu Stan bahwa setiap orang yang ketakutan di jalan akan melakukannya untuknya. Terinspirasi oleh iklan bangku di luar, Stan memperkerjakan Leo Popper sebagai penggantinya. Hakim Perry kemudian menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Perlain. Dan ia juga memberinya waktu 6 bulan untuk mengatur ulang badan amal yang didirikan oleh Stan untuk mengajar musik kepada anak-anak kurang beruntung. Pengacaranya kemudian menyarankan dia untuk melarikan diri sejak ke Brazil, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi ke sana karena semua asetnya telah dibekukan. Stan kini mulai hidup dalam ketakutan akan apa yang akan terjadi padanya setelah 6 bulan ini. Dia mulai melakukan bisnisnya yang belum selesai. Suatu malam, dia kemudian mengajak istrinya keluar untuk makan malam. Dan ketika mereka makan, istrinya kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghamilinya karena ketika dia pergi, setidaknya dia akan memiliki bayi. Namun, Stan mengatakan bahwa itu adalah ide yang bodoh dan menghina istrinya. Mendengar hal itu, istrinya pun menjadi sangat marah dan kemudian meninggalkan restoran. Stan kemudian pergi ke sebuah bar di mana dia melihat seorang pria dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tato pria tersebut di mana ada tulisan tentang masuk penjara. Stan menyadari bahwa pria ini pernah dipenjara dan dia kemudian memberikan $100 kepada pria tersebut untuk memberinya beberapa nasihat tentang penjara. Pria tersebut mengatakan kepadanya bahwa penjara adalah tempat yang paling tidak aman, di mana para penjaga tidak peduli apakah para tahanan berkelahi atau seseorang dipukuli, dan kadang-kadang mereka bahkan dipukuli sampai mati. Dia kemudian mencoba membuli Stan dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan hukuman di penjara karena ia memiliki tubuh yang kecil. I can cultivate some kind of crazy outlaw image. Look, rape is an act of sex. You join a gang. You rape? Setelah mendengar semuanya, Stan pun sekarang mengerti di mana rumor tentang para tahanan yang menjadi homoseksual memang benar adanya. Dia kemudian menunjukkan kepada Stan tato-tatonya dan mengatakan bahwa tato-tato itu juga membantunya menjauhkan anak-anak nakal karena mereka berpikir bahwa dia sendiri adalah anak yang paling nakal. Stan kemudian menunjukkan tato wajah ibunya dan pria dari bar itu berkata, "Anda pasti akan dipukuli di sana." Dia kemudian mengatakan kepada Stan untuk bergabung dengan sebuah kelompok ketika dia masuk penjara. Jika tidak, hidupnya akan seperti di neraka. Hal lain yang bisa dia lakukan untuk menjauhkan para tahanan lain adalah membunuh seseorang. Keesokan paginya, Stan masih pusing ketika istrinya membangunkannya dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar takut masuk penjara, namun istrinya tetap menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dia selalu menemukan jalan keluar dari masa-masa sulit. Stan kemudian mulai mempersiapkan diri untuk waktunya di penjara.
Dia membuat tato di pantatnya dan juga bergabung dengan klub seni bela diri untuk belajar bela diri. Stan kemudian berkelahi dengan seseorang anak laki-laki di klub dan kehilangan kendali, sehingga sang guru menendangnya keluar. Ketika dia keluar, dia melihat seorang pria tua yang dipanggil yang meninju dinding dan dindingnya pun retak. Stan sangat terkesan olehnya dan menceritakan seluruh kisahnya. Dia membawa pria itu ke rumahnya sehingga dia bisa mulai berlatih bersamanya. Namun Mindy tampaknya tidak menyukai ide itu dan hal-hal yang harus dia lakukan. Kemudian pria tua itu yang kita sebut saja sang master membuatnya melakukan hal-hal yang sangat aneh dan membuatnya meminum hal-hal yang sangat menjijikan, dan Mindy merasa ingin muntah saat meminumnya. Latihan sang master sangat keras, di mana dia memukuli Stan dengan tongkat yang terbakar dan menggantungnya dari kulitnya sendiri. Mindy mulai muak dengan semua itu dan dia menyuruh Stan untuk mengusirnya dari rumah mereka. Ketika Stan muak dengan keluhan Mindy, dia memutuskan untuk memberinya pelajaran, di mana dia berpura-pura khawatir dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan diserang dan Mindy juga bisa terkena serangan. Mindy menjadi sangat takut dan saat itulah dia mengatakan kepadanya bahwa hal-hal ini bisa saja terjadi padanya di penjara, jadi dia harus siap menghadapinya. Mindy menjadi semakin kesal dan mengemasi barang-barangnya dan pergi memberitahu Stan bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Sang guru atau sang master pun senang dengan kepergiannya karena Stan bisa lebih fokus pada latihannya sekarang ini. Selama 5 bulan berikutnya, dia berlatih seperti orang gila dan menjadi seniman bela diri yang sangat baik dan epik. Stan kemudian pergi ke klub bela diri tempat dia dikeluarkan, di mana dia melihat pelatih itu dan menghajarnya. Master kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sudah siap. Singkat waktu, Master dan pengacaranya membawa Stan ke pengadilan, di mana Mindy masih belum berbicara dengan Stan, tetapi dia melihatnya masuk ke dalam pengadilan dan menangis. Saat Stan sudah masuk, dia kemudian dikirim ke penjara dengan bus yang penuh dengan tahanan. Setelah beberapa saat, pria yang duduk bersamanya menyentuhnya dengan cara yang tidak pantas, tetapi Stan kemudian memberinya pelajaran di sana. Ketika dia sampai di penjara, semua penjaga memberitahu kumpulan tahanan bahwa mereka tidak akan mengacaukan dengan staf penjara dan diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di antara para tahanan. Mereka kemudian meminta semua tahanan untuk membuka celana mereka untuk menggeledah mereka secara menyeluruh. Tetapi mereka sangat terkejut ketika mereka melihat tato di pantat Stan. Dia kemudian bertemu dengan seorang narapidana tua bernama Larry yang menjalani hukuman seumur hidup karena membunuh rekannya. Larry bercerita tentang geng-geng di penjara, mengatakan bahwa satu geng terdiri dari orang-orang kulit hitam, yang lainnya adalah orang Meksiko, dan ada juga sekelompok ilmuwan yang juga sangat mampu membunuh siapapun. Larry kemudian menunjukkan kepadanya seorang pria besar yang terkenal sebagai Big Raymond, yang merupakan narapidana paling berbahaya. Stan melihat bahwa Raymond mencoba menakut-nakuti narapidana baru, di mana dia pun mendekatinya dan menyuruhnya untuk melepaskan anak tersebut. Big Raymond menganggap Stan sebagai lelucon dan menyuruhnya pergi. Ternyata itu adalah kesalahan besar karena Stan kemudian menghajarnya dan mematahkan semua jari-jarinya, mempermalukannya di depan semua tahanan. Di sisi itu, pemimpin kelompok Nazi yang sangat terkesan olehnya dan kemudian menawarkannya untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tetapi Stan juga memukulinya. Setelah itu, beberapa pria kulit hitam mendekati Stan dan mengkonfrontasinya karena telah memukuli sesama pria kulit hitam.
Stan mencoba untuk memberikan pengertian kepada mereka pada awalnya untuk menjaga perdamaian. Tetapi mereka tidak mematuhinya dan Stan juga memukuli mereka semua. Stan sekarang menjadi yang paling terkenal dan paling ditakuti di antara mereka semua, di mana semua orang mulai menghormatinya di penjara dan kemanapun dia pergi, orang-orang menyingkir dengan senang hati. Suatu hari ketika Stan sedang makan, anak laki-laki bernama Robbie mendatanginya, di mana dialah anak laki-laki yang diselamatkan Stan dari Big Raymond. Dia berterima kasih kepada Stan karena telah menyelamatkannya, tetapi Stan mengatakan kepadanya bahwa semua yang dilakukan di luar sana adalah untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Stan juga kemudian bertemu dengan seorang sipir penjara yang simpatik bernama Bular dan belajar lebih banyak tentang kelompok-kelompok dan aktivitas geng di dalam penjara. Dia kemudian menggunakan keterampilan yang baru ditemukannya untuk membawa kedamaian dan keharmonisan di halaman penjara dengan mengintimidasi sesama narapidana seperti Big Raymond dan mencegah mereka saling menyakiti. Dengan ini, kedamaian dipulihkan di lembaga pemasyarakatan negara bagian perlain dan Stan mendapatkan rasa hormat dari mereka, di mana pada akhirnya menjadi pemimpin mereka. Namun sipir korup yang bernama Gasque memiliki rencana untuk memaksa penutupan penjara dengan kerusuhan, dan ia menjual properti tersebut sebagai real estate yang berharga. Stan membantunya dengan aspek real estate dengan imbalan pembebasan bersyarat lebih awal, dan Stan juga menyetujui rencana sipir tersebut. Sementara itu, dia mulai bekerja dengan pertahanan dan penjara menjadi sangat damai. Suatu hari, Stan menerima surat dari istrinya yang memberitahukan bahwa dia sangat merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Stan sangat senang karena dia juga sangat merindukan istrinya. Suatu hari, dia datang menemuinya dan sipir mengatur sebuah kamar untuk mereka bercocok tanam. Mereka menghabiskan waktu bersama dan kemudian Sipir melihat dari jendela bahwa seluruh penjara sangat damai dan tentu saja hal itu tidak sesuai dengan keinginannya. Dia kemudian memerintahkan penjaga untuk membawa Stan. Ketika Stan sedang berada di tempat tidur bersama istrinya, para penjaga muncul dan menyeretnya keluar dari sana. Sipir kemudian mengatakan kepadanya bahwa upaya perdamaian yang dilakukannya mengancam rencana besarnya untuk membuat kerusuhan. Dia menyuruh Stan untuk memperbaikinya karena dialah yang mungkin akan menyabotase seluruh rencana tersebut dengan membawa perdamaian di antara para tahanan. Dia memberitahu Stan bahwa jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan sipir, dia akan dipenjara selama 3 tahun atau bahkan lebih dari itu. Stan tidak ingin mengakhiri perdamaian, jadi dia menelepon pengacaranya untuk meminta pendapatnya, di mana sang pengacara itu langsung menyuruhnya untuk melakukan apa yang diminta sipir, atau dia akan membunuh Stan atau membuat hidupnya seperti di neraka. Pengacara mengatakan kepadanya untuk tidak meremehkan sipir karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan dan juga merupakan orang yang paling brutal ketika dia tidak mendapatkan keinginannya. Stan kemudian memutuskan untuk membuat para tahanan kembali berkelahi dan memberitahu mereka bahwa mereka dapat kembali menjadi binatang jika mereka mau, karena bukan tanggung jawabnya untuk mengendalikan semuanya. Suatu hari ketika dia sedang makan siang, Robbie mendatangi Stan tetapi dia marah dan menyuruhnya pergi. Larry kemudian mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Stan. Dalam serangan hati nurani di menit-menit terakhir, dia sengaja membatalkan sidang pembebasan bersyarat untuk segera kembali dan mencegah kematian rekan-rekan narapidananya hanya untuk menemukan bahwa pesan perdamaian telah tenggelam dan para narapidana malah menari dan bukannya berkelahi. Sipir Gasque memerintahkan para penjaga untuk menembaki para tahanan yang sedang menari.
Ketika mereka menolak, dia mengambil pistol di depan Dewan Gubernur dan menembak dengan liar. Kepala Gascoigne kemudian berusaha menembak Stan, namun dia dihentikan oleh Mindy dan sang master yang kemudian menyelinap masuk ke penjara. Stan terkejut bahwa master telah melatih Mindy selama masa penahanannya ketika dia mengira mereka berselingkuh selama panggilan telepon sebelumnya. 3 tahun berlalu dan tibalah saatnya Stan meninggalkan penjara. Semua tahanan berkumpul di sana dan mereka siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang mengajarkan mereka pentingnya persatuan dan perdamaian. Salah satu tahanan yang bernama Peterson kemudian membuka bajunya dan memamerkan perutnya di mana ia telah menato wajah Stan. Di sisi itu, Mindy bersama dengan sang master datang menjemput Stan dari penjara bersama dia dan putri Stan. Dia kemudian bertemu kembali dengan keluarganya sebagai pria yang sama sekali berbeda. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye. Kelupaan pesan moral yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jika perdamaian dan kesatuan adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan. Damai itu menyenangkan. Masih mau perang dan bertindak bodoh?